Hello, salam leadership wisdom. Kali ini saya membahas topik yang sangat sensitif dan pasti dialami oleh semua para pemimpin yang sedang memimpin ataupun melayani, yaitu godaan seks. Saya mau mengajak saudara membahas topik bagaimana kita menang atas godaan seks. Nah, kita tahu bahwa hal ini menjadi hal terberat yang dihadapi oleh para pemimpin. Karena sejak zaman Alkitab kita melihat bagaimana para pemimpin di Alkitab sendiri jatuh ke dalam dosa-dosa seksualitas. Daud, Salomo, dan banyak tokoh lain seperti Samson dan lainnya. Tentu ada yang menang seperti Yusuf. Tetapi ini sudah menjadi masalah klasik yang selalu menjadi godaan yang dihadapi. Dan sedihnya tidak sedikit hamba-hamba Tuhan, para pemimpin jatuh. Sekalipun dia memiliki reputasi yang sangat luar biasa, hebat. Bahkan ada hamba Tuhan yang sesudah meninggalnya baru ketahuan akan apa yang terjadi. Godaan seksual, penginjil yang terhebat di dunia jatuh kepada hal itu. Jadi semua kita punya potensi, termasuk saya, jatuh ke dalam hal itu. Jadi ketika saya membuat YouTube ini, kita sedang mengajar diri saya sendiri dan kita semua bagaimana kita menang. Karena beda pemimpin rohani dengan pemimpin sekuler. Pemimpin rohani ketika jatuh dalam dosa seksual itu hancur seluruhnya. Jadi beda kalau dengan pemimpin sekuler, pemimpin di marketplace, pengusaha, ya yang rusak mungkin hubungannya. Yang perlu dilayani adalah hubungan dia dengan pasangannya. Tetapi di dalam hubungan pemimpin rohani yang rusak seluruhnya. Relasinya dengan pasangannya, dengan keluarganya, dan juga pelayanannya hancur. Ini harga yang terlalu mahal dibayar oleh seorang pemimpin. Oleh sebab itu kita harus membahasnya. Kenapa saudara harus membahasnya? Karena kalau kita tidak membahasnya dan tidak aware dan tidak mengizinkan diri kita dibentuk dan ditempa dengan diingatkan kepada hal-hal seperti ini, kita akan mudah terlena. Terlena terhadap hal-hal yang kita membiarkan hal-hal kecil itu masuk dalam diri kita. Nah, ada beberapa, kalau kita membaca beberapa buku dan semuanya, ada banyak yang diberikan. Tapi saya hanya mengajak saudara bagaimana saudara mengatasi godaan seks ini berdasarkan prinsip yang dilakukan oleh Yesus. Walaupun konteksnya Yesus tidak digodai secara seksual, Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, tetapi kita melihat prinsip-prinsipnya. Yang pertama kita melihat bahwa ketika Yesus dicobai oleh iblis, kita sadar bahwa semua kita punya potensi yang sama. Dengan kata lain, kita harus sadar bahwa semua kita sebagai manusia pasti mengalami. Jangan mengatakan, saya tidak akan digoda. Saya kuat, saya hebat. Tidak, semua kita pasti dicobai. Tidak ada salahnya dengan kita dicobai. Tetapi yang salah adalah kita menyerah terhadap cobaan itu, godaan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Dalam pencobaan yang dialaminya, ia menyiapkan dirinya secara rohani, yaitu puasa dan berdoa. Penting dalam kita mengatasi, mencoba, melawan daripada cobaan-cobaan dan godaan yang ada pada diri kita, kita melatih relasi kita, berdisiplin dalam relasi kita dengan Tuhan dalam doa dan puasa. Kita tidak hanya mengandalkan kata tidak, saya tidak akan melakukan ini, saya tidak akan melakukan ini. Tapi yang pertama harus kita buat adalah relasi kita dengan Tuhan. Apakah relasi kita bagus? Kebanyakan yang saya layani dalam pelayanan konseling, orang yang dalam kejatuhan, relasi dia dengan Tuhan jauh dan buruk. Dan ini yang perlu mendapat perhatian serius. Jadi relasi kita dengan Tuhan kita harus jaga dengan sebaik-baiknya. Tentu kita harus punya pagar-pagar lainnya. Sebagai pemimpin rohani ada kode etik. Ayo, jadikan itu alat di tangan Tuhan untuk mengatakan itulah
itulah cara Tuhan untuk melindungi kita. Jangan anggap remeh kode etik yang ada, aturan-aturan yang ada, peraturan-peraturan gereja yang ada. Jangan dianggap sebagai sesuatu yang membebani, tetapi diperlakukan sebagai cara Tuhan memagari kita. Misalnya tidak berboncengan atau berkendaraan, berjalan dengan lawan jenis berdua saja, tidak melakukan pelayanan di tempat yang tertutup berdua saja dengan lawan jenis. Semua kode-kode etik itu adalah bentuk cara Tuhan memelihara kita. Jangan dianggap itu sebagai itu hanya buatan manusia. Toh yang penting hati saya baik, pasti saya tidak akan buat begitu. Tidak, kode etik itu adalah cara Tuhan kasih pagar kita. Jadi hormati itu. Kita tidak bisa serta-merta ketika ada orang datang menggoda kita, kita bisa langsung lepas. Justru ketika pagar-pagar itu tidak ada, dengan mudah kita akan jatuh ke dalam dosa seksual. Hati-hati ya. Begitu pula dengan gadget kita, HP kita. Para pemimpin diharapkan pasangannya harus tahu passwordnya, harus saling terbuka. Jangan sampai ada rahasia. Ya, jangan sampai, karena gadget adalah pintu masuk. Godaan-godaan seksual itu ada lewat pornografi, lewat aplikasi, lewat apa saja. Dia adalah pintu masuk di dalam keluarga kita. Nah, kita harus jaga, kita harus proteksi. Dia harus terbuka. Pasangan kita boleh pakai gadget kita juga saling boleh dipakai. Jangan dirahasiakan. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga yang perlu saudara ingatlah, tahu titik kelemahan saudara. Di mana titik kelemahan saudara? Ya. Nah, iblis mencobai Yesus dengan waktu dia lapar, ayo ubah batu ini jadi roti. Dia tahu titik kelemahan Yesus, yaitu lapar. Tetapi Yesus tidak bergeming karena dia mengandalkan firman. Dia tahu ini godaan iblis. Nah, kita harus meneladani footstep yang sama, yaitu bagaimana kita menghadapi godaan ini. Tahu ke titik kelemahan kita. Kalau memang titik kelemahan kita di uang, jangan jadi bendahara atau pegang uang. Kalau titik kelemahan kita di seksualitas, maka kita harus memproteksi diri kita. Ya, kita bukan tidak bergaul dengan ibu-ibu di jemaat atau wanita di pemuda dan sebagainya, tidak. Tapi kita memproteksi dengan kata-kata kita, karena kita tahu akan jadi titik kelemahan kita. Cara kita menyapa, cara kita menyampaikan message atau pesan lewat WhatsApp, lewat itu harus hati-hati. Karena itu menjadi titik kelemahan yang nanti kalau kita sudah mulai akrab akan menjadi titik kelemahan di mana kita tergoda untuk masuk ke hal-hal yang bersifat sensual, merayu dan sebagainya. Dan apa yang terjadi? Kalau orang yang jahat kepada saudara, pasti dia akan screenshot dan dia akan sebarkan. Dan saudara punya reputasi buruk karenanya. Hati-hati. Hal yang terakhir adalah, saudara mengatasi itu, sadarilah ada harga yang harus dibayar, ada harga yang mahal yang harus dibayar kalau saudara menyerah terhadap godaan. Artinya, seperti yang saya katakan di awal, saudara harus ingat mahalnya sebuah harga kalau saudara jatuh ke dalam godaan seks. Kalau ketahuan, tahu dan orang saudara jatuh, maka saudara kehilangan pekerjaan, kehilangan pelayanan, kehilangan jabatan, kehilangan reputasi, rusak keluarga, anak-anak dipermalukan, keluarga besar malu, semuanya terlalu mahal untuk dibayar untuk kejatuhan seksual ini, dosa seks ini. Jadi harus hati-hati, harus sungguh waspada, sungguh-sungguh waspada, ya. Jadi ingat ketika iblis meminta Yesus untuk menyembah dia, ya, jatuhkanlah dirinya ke tanah dan bawa semua. Ingat apa yang Yesus lakukan, usir, ya, mengusirnya, ya. Karena apa? Karena kalau tidak, fatal sekali apa yang terjadi kalau kita jatuh ke dalam dosa godaan, terutama dosa seks yang sedang kita bahas saat ini. Terlalu fatal harganya. Ingat harga yang harus Anda bayar kalau jatuh. Saudara-saudara, kejatuhan tentu tidak membuat dunia itu berakhir. Tuhan menyediakan pengampunan. Tetapi alangkah baiknya
kita berjaga-jaga, menjaga diri kita dengan sekuat tenaga, tetapi juga di dalam anugerah Tuhan. Dan buatlah teman accountability yang akan menolong saudara. Tuhan memberikan kemenangan buat kita.